Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia dari TI 4201 dengan NIM 12011184411. Di sini saya akan menjelaskan tentang voice of customer dari hasil survei produk Toyota. Kita langsung saja ke makalah yang telah saya kerjakan. Jadi, di sini saya mengambil voice of customer dari produknya Toyota. Toyota sendiri ini merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual mobil dan juga dia bergerak di bidang industri otomotif. Perusahaan ini juga memperhatikan mutu dan kepuasan pelanggan. Setelah itu, ada banyak jenis kendaraan yang dijual oleh Toyota. Di antaranya ada sedan, hatchback, LCGC, MPV, SUV, komersial, sport, dan hybrid. Data berikut ini saya dapatkan dari website Astra Indonesia. Kemudian, untuk gambar produk, ini adalah untuk gambar produk dari produk Toyota. Ini adalah jenis hatchback, ini LCGC, ada MPV, dan lainnya. Dan ini merupakan brosur dari produknya Toyota. Kemudian kita langsung ke voice of customer. Di sini pertama saya melakukan survei berdasarkan Google Form yang saya sebar untuk diisi oleh teman terdekat saya. Di sini ada identitas responden yang pertama, ada Tiara Putri, Rosalia, Rehan, Hana, Rashid, Garda, Julian, Marsha, Puspita, dan Mustika. Dan rata-rata pekerjaannya di sini mahasiswa. Nah, semuanya ini pernah mengendarai mobil Toyota. Kemudian, saya mendapatkan voice of customer dari para responden, yaitu pertama ada yang dari Tiara Putri, katanya mobilnya nyaman, luas, kapasitasnya buat banyak. Untuk keluhannya, mungkin mobilnya dapat self-driving. Terus Rosalia, perkembangan teknologi di zaman sekarang sepertinya harus ditambahkan ke mobil Toyota seperti kaca Google, belum secanggih Ferrari. Lalu Rehan Rizky katanya tidak mengeluarkan banyak bensin, berarti irit. Terus mobilnya udah memiliki tenaga, mesin mobil tahan lama, namun fitur kurang canggih dibanding merek lain, terus segi interior lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Selanjutnya ada Hana, katanya ini voice of customer-nya itu mesin mobil cukup bagus dan tahan lama, fitur cukup lengkap untuk kelas TRD, koplingnya terlalu dalam, rem tangan kadang bermasalah, kopling agar dibuat lebih ringan. Ini mungkin masuknya ke mesin ya. Terus ada kata Rashid, mobil ini secara keseluruhan sudah enak. Untuk LCGC-nya mesin kurang bertenaga. Mobil sedikit boros, mungkin untuk LCGC ya, atau mungkin yang lain. Performa gas dan rem lebih pakem, fitur bodi terasa longgar, mungkin shock breaker. Terus mobil nyaman ketika dibawa. Mobil terasa mobil seperti mobil ketika dibawa ngebut itu seperti tidak kerasa gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian saya rekap semua voice of customer tersebut menjadi lebih sederhana lagi. Jadi saya mengkelompokkan ada 10 jenis voice of customer dari 10 responden tersebut, dan setelah dilihat bahwa kebanyakan itu ingin yang fitur teknologinya ditingkatkan. Terus, dan setelah diklasifikasikan berdasarkan dimensi kualitas menurut Garvin, jadi kan ada 8 dimensi tentang kualitas produk. Di sini menurut saya fitur teknologi untuk tiap mobil ditambahkan. Itu masuknya ke fitur, kenyamanan perceived quality, cat mudah pudar estetik, mesin tahan lama durability, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk dari bab 3, di sini saya mengidentifikasikan critical to quality dan critical to process.
Untuk itu, pertama saya mengkelompokkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah voice of customer dan ingin mobil dengan teknologi yang terkini. Event driver-nya teknologi yang canggih, memudahkan penggunanya, dan CTQ-nya fitur yang serba otomatis, menggunakan teknologi tanpa kabel, tidak menggunakan kunci, pengguna tetap fokus mengemudi, dan untuk critical to prosesnya, yaitu di mana semua kriteria ini tuh dijadikan proses gitu. Mungkin diadakan Bluetooth, alat sensor, start stop engine, voice command, pedal shift, flare, touchscreen, dan lainnya. Nah, setelah itu, kemudian golongan yang kedua itu terdapat dari mobil yang nyaman. Mobil yang nyaman ini, event driver-nya mungkin nyaman saat berkendara. Critical to quality-nya, kestabilan saat berkendara, jadi waktu dibawa kecepatan tinggi mobil tetap stabil, joknya yang empuk, penglihatan dari dalam mobilnya jelas, kedap udara, dan setelah di critical to process, mungkin shock breaker-nya bagus, busanya berkualitas, mungkin penglihatannya yang jelas, mungkin ada sunroof, kaca bening, interiornya dilapisi kain tebal. Kemudian yang ketiga itu mudah untuk diservis. Dari mudah untuk diservis ini, van driver-nya menurut saya bagian mobil yang kuat dan juga mobil berfungsi dengan baik. Kalau misalnya mudah untuk diservis itu, critical to quality-nya mungkin perlindungan cat, perlindungan kaca, tahan air, kestabilan mobil itu untuk bagian mobil yang kuat. Kemudian tenaga mesin itu berarti mobil berfungsi dengan baik. Terus menambahkan fitur keamanan, dan menurut saya critical prosesnya itu ada pengecetan ulang, diuji kelayakan, shock breaker yang empuk, jok dilapisi busa, atau mesin yang kuat, dan airbag untuk mobil karena keamanan, untuk menambahkan fitur keamanan. Nah, selanjutnya setelah saya menganalisis, diketahui terdapat 3 kelompok untuk voice of customer, yaitu pengguna mobil yang baik itu pengemudi atau penumpang menginginkan mobil yang memiliki fitur yang canggih, merasakan kenyamanan di mobil, dan mudah untuk diservis. Kemudian VOC ini kemudian dianalisis untuk CTP dan CTQ-nya, terdapat beberapa opsi yang kayak tadi saya jelaskan yang ada di sebelah sini. Setelah itu, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu data ini tuh saya ambil dari Google Form yang telah saya sebar di teman terdekat saya. Kemudian saya mendapatkan 18 responden dan saya masukannya hanya 10 responder dengan identitas yang berbeda-beda. Kuesioner ini diisi untuk mengetahui voice of customer Toyota, baik itu pengemudi atau penumpang. Setelah diketahui dimensi dan kualitas dari setiap VOC tersebut, dilakukan analisis proses untuk mengetahui critical to quality dan critical to process. Jadi ada 3 pengelompokan dari VOC Toyota, yaitu customer menginginkan mobil yang teknologi canggih, kedua, customer menginginkan mobil yang nyaman, dan ketiga, customer ingin mobil yang mudah diservis. Karena rata-rata responden menginginkan mobil yang canggih, karena maksudnya kebanyakan responden ingin mobil yang canggih, jadi menurut saya CTQ yang dipilih itu meningkatkan fitur yang serba otomatis dan CTP-nya yaitu menambahkan voice of command. Nah, setelah itu berikut ini lampiran dari bukti saya untuk melakukan survei voice of customer Toyota. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.